Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wahdina sawa'as sabil. Ya Allah, ajarkan kepada kami apa saja yang bermanfaat buat kami, dan anugerahkan kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Menuntut ilmu ini tidak mudah, perlu perjuangan, karena memang ada derajat yang tinggi yang diberikan kepada para penuntut ilmu. Ilmu ini bukan warisan orang-orang kaya, bukan pula warisan para penguasa, tapi ilmu itu warisan para nabi, yang tentunya meraih dan mendapatkannya memerlukan semangat yang tinggi, yang terkadang sebagian orang harus putus di tengah jalan karena dia melihat adanya warisan-warisan dunia yang dapat menyebabkan hidupnya lebih nyaman dan bahagia, sehingga dia pindah berburu warisan-warisan yang bakal fana dan sejatinya hanya sementara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan buat orang itu, maka Allah akan bikin orang itu bertafakuh, faham, mengerti agama. Dan kita sedang dalam perjalanan meraih hal itu. Semoga Allah memberikan karunia-Nya kepada kita. Kita sampai ke pembahasan tentang bersemangat tinggi dalam menuntut ilmu. Orang bersemangat untuk mendapatkan jabatan, kedudukan. Dia membuat tim sukses. Dia mulai berkampanye, berpropaganda agar dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Orang yang ingin kaya, kita dapat melihat bagaimana semangat dia meninggalkan sebagian kesenangan. Sebagian harus merantau meninggalkan negerinya. Sebagian harus sibuk siang dan malam menghitung harta yang dia kumpulkan. Maka bagaimana dengan yang menuntut ilmu? Baik, kita akan lanjutkan. Tafadhal dibaca. Nah. Bersemangat tinggi, termasuk adab yang ditekankan, hendaknya ia gigih dalam belajar, gigih di setiap waktu selagi memungkinkan, tidak puas dengan yang sedikit jika masih mungkin untuk memperoleh lebih banyak, tidak mengerjakan sesuatu yang memberatkan diri yang dikhawatirkan akan menyebabkan kebosanan, serta melenyapkan yang telah dia peroleh. Dalam hal ini, masing-masing orang berbeda sesuai situasi dan kondisi. Barakallahu fiik. Nah, ini termasuk adab yang ditekankan, yaitu bersemangat, bersungguh-sungguh, serius dalam menuntut ilmu. Bukan setengah-setengah. Kadang-kala kita melihat ya, ketika zaman dulu anak-anak yang sekolah SMA umpamanya atau SMP, kadang-kala datangnya telat. Kemudian nggak bawa semua buku. Buku cuma ditaruh di kantong umpamanya. Kemudian dia berangkat. Tidak mencatat, tidak menulis. Maka hendaklah dia bersemangat. Dan disebutkan di sini, kalau bisa belajar di semua waktu. Kita dapat melihat ya, sekarang nih di STDI lagi ada UTS,
ujian tengah semester. Masya Allah. Ana memperhatikan mahasiswa itu semuanya belajar. Habis zuhur belajar, habis asar belajar. Bahkan kita masuk kelas, jam pertama nih, Ana melihat mereka sibuk sedang menghafal Al-Quranul Karim. Sampai Ana sampaikan kepada mereka, kita kok kayaknya lagi bulan Ramadan ini, kata dia. Melihat semangat mereka membaca Al-Quranul Karim. Ternyata mereka mengatakan, bentar lagi ada ujian. Jadi ternyata ujian itu menjadi motivator tersendiri bagi para siswa untuk belajar. Untuk bersemangat, maksudnya belajar. Kalau nggak ada ujian, ya mungkin banyak di antara kita yang akan kehilangan hafalan. Maka perlu adanya semangat yang tinggi. Disebutkan di sini, fi jami'il awqat. Di setiap waktu selagi memungkinkan. Yang memungkinkan untuk belajar. Ngapain antum? Ya udah belajar. Ilmu ini jemaah, kalau kita memberikan sebagian waktu, atau kita memberikan semua waktu kita, ilmu ini, kalau kita memberikan kepadanya semua waktu kita, semua harta kita, kita itu hanya akan mendapatkan sebagian. Bagaimana kalau kita hanya belajar ketika ada waktu luang? Maka tolong tetapkan waktu untuk belajar. Kemudian disebutkan di sini, tidak puas dengan yang sedikit jika masih mampu atau mungkin untuk memperoleh lebih banyak. Ya kalau bisa lebih banyak lagi, kenapa tidak? Cuma disebutkan hendaklah dia tidak qanaah. Nih kalau bicara qanaah ya, qanaah dengan apa yang Allah berikan dalam urusan dunia ini, harus agar kita bahagia. Tapi dalam menuntut ilmu, ya berusahalah antum untuk semangat. Untuk menggali lebih banyak lagi. Mamanya ada yang ustadz nih, atau ustadzanya hanya memberikan waktu 1 jam, kemudian dia kosong. Aku ngapain ya ustadz, memang nggak bisa hadir nih. Berangkat ke perpustakaan, baca buku, murojaah Quran. Atau di waktu-waktu yang memungkinkan bagi kita untuk belajar, manfaatkan waktu. Sebagian santri atau santriwati itu senang kalau ustadz atau ustadzanya nggak datang, karena dia bisa main-main. Padahal seharusnya ketika ustadz atau ustadzanya tidak datang, dia bersedih. Sehingga dia seharusnya menggantikan kehilangan dia itu dengan sesuatu yang lain yang bermanfaat. Namun di sini disebutkan tidak mengerjakan sesuatu yang memberatkan diri, yang dikhawatirkan menyebabkan kebosanan. Tapi di satu sisi, semangat kita jangan sampai membuat kita akhirnya putus semangat. Nabi SAW pernah mengatakan kepada salah seorang sahabat, la takun mithal fulan. Engkau jangan seperti fulan. Kana yaqumul lail thumma tarak. Dulu bangun malam, dulu sholat malam, kemudian dia tinggalkan. Karena boleh jadi di awal dia semangat, dia memberatkan dirinya. Agama ini mudah. Maka nggak boleh kita berlebih-lebihan. Dalam dunia olahraga, orang yang mungkin nge-gym, kemudian dia berlebih-lebihan, akhirnya besoknya dia nggak datang karena kesakitan semuanya. Maka tolong jangan membebani diri dengan yang engkau nanti akan bosan. Nih anak-anak yang sedang menghafal Al-Quran Karim, engkau mampu umpamanya 1 halaman, ya udah 1 halaman. Sebenarnya anak mampu 1 halaman setengah, tapi harus berjuang banyak. Jangan. Yang kau mampu, karena yang kau perlukan ini rutinitas yang berlangsung sehingga engkau hafal Quran. Bukan hanya menghafal Quran 1 halaman setengah, besoknya nggak hafal. Atau merasa berat, kemudian dia meninggalkan menghafal Al-Quran Karim. Maka diukur. Setiap orang kemampuannya berbeda-beda. Fulana 1 halaman, fulana hanya setengah halaman, fulana hanya 3 baris. Itu yang dia mampu. Tapi kalau dia istiqomah, insya Allah baik.
Yang menghafal tiap hari 1 halaman, insya Allah 2 tahun hafal. Atau kurang dari 2 tahun. Yang menghafal 1/2 halaman, insya Allah 4 tahun hafal. Jadi kondisi orang berbeda-beda, dan di sini pentingnya kita mengetahui kondisi kita sendiri, dan para guru perlu memahami kondisi anak didiknya. Kalau anak didiknya ini, oh ini kayaknya nggak bisa, 1 halaman nggak bisa, mungkin hari ini bisa, kemudian besok nggak masuk. Jangan. Jadi hendaklah kita mempertimbangkan hal itu. Maka di sini disebutkan masing-masing orang berbeda sesuai dengan sikon. Baik, dilanjutkan. Jika ia telah hadir di majelis namun tidak mendapati sang guru, hendaknya ia mengerjakan tugas yang diberikan, menunggunya, tidak meninggalkan majelis, dan tidak mengganggu kesibukan sang guru. Kecuali jika ia tahu bahwa gurunya tidak suka bila ia menunggunya karena sang guru tidak mengajar kecuali pada waktu tersebut. Barakallahu fiik. Nah, di sini ada adab lainnya. Masya Allah jemaah. Jika ia telah hadir di majelis. Ini kadangkala anak-anak datang ke kelas umpamanya, datang ke halaqah, ustadzahnya atau ustadznya nggak datang, nggak ada di situ. Maka apa yang harus dia lakukan? Nah, di sini disebutkan hendaklah ia mengerjakan tugas yang diberikan. Wallahu a'lam, sepertinya terjemahan ini kurang tepat ya. Bahasa Arabnya disebutkan intadhara wa lazama babahu. Hendaklah dia menanti. Hendaklah dia menanti dan terus berada di pintunya. Di pintu gurunya. Kemudian di sini disebutkan tidak meninggalkan majelis. Nah, usahakan dia tidak meninggalkan majelis kecuali, dan tidak mengganggu kesibukan sang guru, thayyib, kecuali jika ia tahu bahwa gurunya tidak suka bila ia menunggu. Bi'ya'lam, ya. Karena sang guru tidak mengajar kecuali pada waktu tersebut. Ya, ini kondisi kita datang ke majelis, ustadznya nggak ada. Sebagian orang pulang, sebagian orang ke kantin, sebagian orang ngobrol. Seharusnya kembali kepada yang pertama tadi, dia memanfaatkan waktu, maka dia gunakan waktu itu untuk menunggu. Yang pertama dia tunggu. Di sini disebutkan mengerjakan tugas ya. Mungkin enggak jemaah. Bukan mengerjakan tugas. Intadhara wa lazama babahu. Dia menunggu dan tetap berada di depan pintunya dan tidak meninggalkan majelis dan tidak mengganggu kesibukan sang guru, kecuali ini pengecualian yang penting. Umpamanya kita tahu, kita nungguin guru nih, guru janjinya umpamanya dia mau ngajar jam 3, kita datang nih ke rumahnya, ke majelisnya, nggak ada nih guru nih, jam 3 sampai jam 4. Dan guru tidak pernah ngajar setelah jam 4. Ya udah, kita pulang. Karena kita tahu guru nggak suka nanti umpamanya dia datang, loh kok masih di sini? Seakan-akan mereka menagih guru. Iya, engkau seharusnya kan ngajar sama kita jam 3 sampai jam 4. Ya, jam 4 guru nggak pernah ngajar karena dia punya kesibukan lain umpamanya. Maka di sini tugas sang murid apa? Tidak menunggu. Tapi kalau sang gurunya ini Masya Allah enggak, dia biasanya udah kebiasaan umpamanya. Kalau dia jam 3 nggak bisa, biasanya dia ngajar jam 4. Ya udah ditunggu aja, apa-apa. Ini berkaitan dengan adab kita terhadap guru ya. Dalam masalah ini, ya bagaimana sang murid hendaklah hadir lebih awal umpamanya di sana. Dia menunggu, tidak meninggalkan majelis dan tidak mengganggu kesibukan sang guru. Naam, tafadhal.
Jika ia mendapati sang guru tengah tidur atau sibuk dengan sesuatu yang penting, hendaklah ia tidak bersikeras meminta izin untuk tidak mengikuti majelis. Akan tetapi, hendaklah ia bersabar hingga sang guru terjaga telah selesai urusannya. Atau sebaiknya ia pulang, sabar lebih utama sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa Ustaz? Nah, tafadhal. Dan yang lainnya. Barakallahu fiik. Baik, ini bagaimana kalau kita datang ke majelis gurunya lagi tidur atau sibuk dengan sesuatu yang penting? Adalah baik itu urusan keluarga ya atau urusan kerjaan dia. Intinya gurunya nggak bisa ngajar. Apa yang dilakukan? Lam yasta'zin alaih. Ini terjemahannya, hendaklah ia tidak bersikeras meminta izin untuk tidak mengikuti majelis. Kayaknya terjemahan yang kurang tepat ya. Terjemahan yang tetap, hendaklah ia tidak meminta izin untuk masuk. Bukan untuk meninggalkan majelis, tapi untuk masuk. Gurunya lagi tidur, lagi sibuk. Enggak, mau masuk, jangan. Engkau nunggu. Maka disebutkan di sini, bal yasbir. Hendaklah dia menunggu dengan sabar hingga sang guru terjaga, bangun dari tidurnya, atau telah selesai dari urusannya, atau pilihan ketiga, dia pulang. Sekarang kondisi gurunya lagi tidur, lagi sibuk. Ya kadang-kala kita datang ke rumahnya guru, mamanya mau masuk, ada yang mengatakan, enggak, guru lagi tidur. Ya udah, apa sikapmu? Kalau dikatakan, guru lagi sibuk, apa sikapmu? Di sini sebutkan bahwasanya sikapnya adalah sabar, tidak minta izin, tapi hendaklah dia bersabar hingga sang guru terjaga, telah selesai dari urusannya, atau sebaiknya dia pulang. Di sini disebutkan sabar menunggu itu lebih utama daripada pulang, sebagaimana dilakukan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan yang lainnya. Ahibati fillah, berkaitan dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kita tahu beliau masuk Islam dibawa oleh bapaknya sebelum penaklukan kota Mekah. Beliau berjumpa dengan Nabi SAW selama 30 bulan. Setelah itu Nabi meninggal alaihi salatu wassalam. Beliau merasa belum cukup ilmunya. Akhirnya beliau berkata kepada salah seorang dari kalangan Ansar. Apa katanya? Halumma, ayo ikut yuk. Falinas'al ashaba Rasulullah SAW anil ilm. Fa'innahum al-yawm kathir. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ayo berangkat kita belajar, bertanya-tanya kepada para sahabat Nabi tentang ilmu, karena sekarang jumlah mereka banyak. Artinya jumlah sahabat Nabi banyak pada waktu itu. Maka bagaimana sahabat junior ini memanfaatkan hal itu untuk belajar kepada para sahabat Nabi? Apa jawab orang Ansor ini? Wa ajaban laka. Engkau ini urusannya kok aneh sih. Menakjubkan urusan. Atarannas yaftaqiruna ilaik wa fin nasi min ashabi Rasulillah SAW man fihim. Apakah engkau berpikir manusia kelak suatu hari akan membutuhkanmu? Padahal di kalangan manusia masih banyak sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Apa yang terjadi dengan Abdullah bin Abbas? Beliau mengatakan, faraktu dzalika. Udah aku tinggalin orang itu. Nih kalau bicara semangat, kadang-kala kita semangat, teman kita nggak semangat, kita mau ditarik supaya nggak semangat juga. Maka Abdullah bin Abbas meninggalkan orang itu. Apa kata beliau? Wa aqbaltu as'al ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mulai bertanya kepada para sahabat Nabi. Boleh jadi aku mendengar satu hadis dari seseorang. Fa'atiya babahu wa huwa qail. Aku datang ke rumahnya dalam kondisi dia sedang tidur siang. Dan beliau nggak kepingin membangunkan sahabat tersebut. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas? Fa'atawassat ridai ala babi. Maka selendangnya
dia beberkan di depan pintu rumah sahabat itu. Lalu beliau istirahat di sana. Ada angin, ada debu yang menimpa wajahnya. Lalu setelah berlalu beberapa lama, keluar Abdullah bin Abbas dari pintunya. Maka keluar sahabat ini ya. Sahabat yang Abdullah bin Abbas mau belajar sama dia. Ketika sahabat ini melihat Abdullah bin Abbas, maka beliau mengatakan, Yabna ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai putra paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma ja'a bika? Halla arsalta ilayya fa'atik. Apa yang membuatmu datang ke sini? Kenapa kau enggak kirim orang aja supaya aku datang kepadamu? Maka kata Abdullah bin Abbas, enggak, aku yang lebih pantas untuk mendatangi. Subhanallah jamaah. Mereka bersungguh-sungguh, mereka bersemangat untuk datang menuntut ilmu. Sebagian kita karena merasa dia orang terhormat, malas belajar, malas menuntut ilmu. Taib, ini dilakukan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Tafadhal, dilanjutkan. Hendaknya ia tetap bersungguh-sungguh dalam belajar di kala senggang, bersemangat, badan kuat, pikiran segar, dan ketika sedikit kesibukan sebelum banyak tuntutan dunia dan memegang jabatan. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, belajarlah hingga kalian paham sebelum kalian diangkat menjadi pemimpin. Barakallahu fikum. Taib, di sini disebutkan ya, anjuran untuk bersungguh-sungguh. Kemudian semangat. Hendaklah dia hendaklah ia tetap bersungguh-sungguh di kala senggang, bersemangat, badan kuat, pikiran segar. Dan ketika sedikit kesibukan sebelum banyak tuntutan dunia dan memegang jabatan. Orang itu ketika dia masih anak-anak nih, seperti anak-anak yang lagi ngaji. Apa sih kesibukannya? Apa kesibukanmu? Nggak ngapa-ngapain. Makan ada yang nyediain. Nyuci sebagian di laundry umpamanya. Jadi punya kesibukan apa? Kadangkala kesibukannya dengan hal-hal yang tidak berguna. Maka di sini dianjurkan, hendaklah dia bersemangat ketika datang menuntut ilmu. Dalam kondisi badan kuat, bugar. Khud min sihhatika limaradi, kata Nabi SAW. Ambillah dari masa sehatmu sebelum masa sakitmu datang. Kemudian juga disebutkan sebelum banyaknya atau hatinya. Ya, sibuk. Disebutkan kesibukan sebelum banyak dan ketika sedikit kesibukan. Ya, ketika antum menuntut ilmu, mungkin kesibukannya nggak banyak. Tapi kalau sudah menikah, punya anak, atau nanti ngajar di 2 tempat atau 3 tempat yang menyebabkan antum sibuk untuk belajar. Waktunya habis. Maka ada waktu tersembunyi tadi adalah ketika sholat dan istirahat setelah sholat. Yang punya jabatan, kadang-kala dia gengsi mau belajar. Jadi penyakitnya dia punya akses untuk belajar tapi dia gengsi. Ini penyakit yang berbahaya. Maka di sini disebutkan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, "Tafaqqahu qabla an tusawwadu." Yang artinya kalian belajarlah agama ini. Hendaklah memahami urusan agama ini sebelum kalian diangkat menjadi pemimpin. Karena kalau seorang hamba sudah jadi pemimpin, ngurusin urusan masyarakat, apalagi dunia, ada banyak yang harus dia urusin. Kapan dia mau belajar? Nggak punya waktu untuk belajar. Maka Umar bin Khattab mengatakan tafaqqahu qabla an tusawwadu. Belajar dulu sebelum kalian dijadikan tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin. Berapa banyak orang yang ingin menjadi tokoh, ingin menjadi pemimpin, dia menghalalkan segala cara. Dan dia nggak mau belajar. Kalau engkau sudah jadi gubernur, engkau jadi presiden, udah sibuk mau belajar. Maka mumpung belum jadi apa-apa, hendaklah dia belajar bersungguh-sungguh.
Ini ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tafaqahu qabla an tusawwadu. Hendaklah kalian belajar fikih sebelum kalian dijadikan pemimpin-pemimpin. Baik, barakallahu fiik. Kita lanjutkan ke pembahasan belajar di waktu pagi lebih baik. Silahkan. Waktu belajar di waktu pagi lebih baik. Hendaknya ia mempelajari qiraah dari sang guru di pagi hari, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku pada pagi harinya. Barakallahu fikum. Nah, ini berkaitan dengan waktu belajar. Kita punya 24 jam. Kapan sih waktu yang tepat untuk belajar? Maka disebutkan di sini oleh Al-Imam Nawawi, hendaklah dia belajar pada awal siang. Pagi ketemu duha ya. Di awal siang dia belajar. Kenapa seperti itu ya? Karena pada waktu awal pagi ini orang masih fresh, masih segar. Insya Allah mudah bagi mereka untuk menuntut ilmu. Dibandingkan dengan yang sudah belajar bertahun-tahun, kadang-kala sulit ketika diajarin untuk belajar Al-Quran. Dan ini menunjukkan bahwasanya waktu pagi adalah waktu yang berkah ya. Nabi SAW mengatakan, Allahumma barik ummati fi bukuriha, di waktu pagi mereka. Nah, dilanjutkan. Hendaknya ia konsisten mengulang hafalannya dan tidak mendahulukan orang lain ketika tiba gilirannya, karena mendahulukan orang lain ikhsar dalam ibadah hukumnya makruh. Berbeda dengan ikhsar dalam hal terkait kepentingan pribadi yang merupakan sikap yang dianjurkan. Jika menurut pertimbangan guru terdapat maslahat dalam ikhsar di beberapa kondisi dengan tujuan syar'i, hendaknya ia menyarankan hal itu dan murid mematuhinya. Menjalankan tugas dan kewajibannya, memastikan terlaksananya wasiat, tidak merasa dengki pada temannya terkait kelebihan yang hanya dikaruniakan Allah pada temannya tersebut, dan hendaknya ia tidak berbangga diri karena apa yang telah diperolehnya. Hal ini telah kami jelaskan pada pembahasan adab-adab seorang guru. Barakallahu fikum. Taib, barusan soalnya putus-putus ya. Di sini berkaitan dengan konsisten. Wa yanbaghi an yuhafid. Hendaklah dia menjaga. Menjaga apa? Menjaga yang sudah dia hafalkan. Dengan cara mengulanginya, murojaah lagi. Kemudian di sini ada satu permasalahan yaitu al-ithar. Al-ithar ini adalah mengutamakan orang lain daripada kepentingan pribadi. Allah memuji orang-orang Ansor ya. Kata Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Orang-orang Ansor itu lebih mementingkan orang lain daripada diri mereka, walaupun diri mereka dalam kondisi khassasah, kesulitan ekonomi. Mereka tetap mendahulukan orang lain. Maka bagaimana tatkala datang waktu kita murojaah, tasmi, apakah kita boleh mendahulukan yang lainnya daripada kita? Maka beliau sebutkan di sini, nggak boleh dia melakukan itu sebenarnya. Kenapa? Karena itsar dalam bab ibadah itu makruh. Contohnya nih di masjid, di bagian laki-laki, ada soft pertama lagi kosong. Kita malah sholat di soft terakhir. Pas qomat, soft pertama masih kosong. Kita di belakangnya nih. Kita mengatakan kepada orang lain, tafadhol. Itsar dalam urusan ibadah ini tidak diperbolehkan. Nah, kemudian disebutkan di sini menjalankan tugas Taib. Apabila seorang guru, di sini disebutkan, melihat ada maslahat dalam itsar, mendahulukan murid yang lainnya, maka hendaklah dia melakukan hal itu.
Namun dia juga perlu menjaga hati yang lainnya. Artinya dia mendahulukan orang ini karena memang ada maslahat, tapi perlu dijaga juga hati dia. Jangan sampai kemudian dia putus asa mengatakan guruku pilih kasih, aku nggak didahulukan. Padahal ada maslahat di situ sebenarnya yang menyebabkan guru melakukan hal itu. Ini jamaah sebenarnya untuk ya kenyamanan bersama, bukan hanya kenyamanan gurunya. Baik, lanjutkan. Cara untuk menghilangkan berbangga diri dengan mengingatkan dirinya bahwa prestasi yang diperolehnya itu tidaklah ia dapatkan dengan daya dan kekuatannya semata. Sesungguhnya itu semua merupakan karunia Allah Ta'ala, sehingga tidak sepantasnya ia berbangga pada dirinya atas sesuatu yang tidak dibuatnya, melainkan titipan Allah pada dirinya. Barakallahu fikum. Nah, sini sebutkan namanya. Ada type yang tadi jamaah berkaitan dengan wasiat tentang ithar ya. Tidak menjalankan tugas dan kewajiban ini, menjalankan tugas dan kewajiban yang di halaman 46 ya. Halaman 46 yang sebelumnya, halaman yang sebelumnya. Ya, yang di atas, type di sini. Type di sini disebutkan menjalankan tugas dan kewajibannya. Di sini disebutkan wa mimma yajibu alaihi wa yata'akkad al-wasiyah bihi, dan termasuk yang wajib atas dirinya, termasuk yang diwajibkan atas dirinya dan ditekankan berwasiat dengannya adalah jangan sampai merasa dengki atau merasa iri ya. Merasa iri pada temannya atau yang lainnya. Pada temannya atau yang lainnya. Nah, terkait kelebihan yang dikaruniakan Allah pada teman tersebut. Dan hendaklah ia berbangga diri, tidak berbangga diri. Ya, ini berkaitan yang pertama, guru ini hendaklah sering-sering memberikan wasiat kepada muridnya, bahkan disebutkan wajib dia untuk memberikan wasiat kepada muridnya agar meninggalkan sifat iri. Karena ini sifat penyakit yang akan menyebabkan bencana buat yang iri. Kehilangan banyak pahala dia, kehilangan banyak kesempatan, bahkan dia mungkin akan mendapatkan murka dari Allah Azza wa Jalla gara-gara sifat hasad ini. Yang kita tahu yang menyebabkan iblis dikeluarkan, itu salah satu dari sifat hasad dia dengan Nabi Adam alaihissalam. Maka guru harus menekankan kepada muridnya, jangan hasad, jangan iri di sini terhadap kelebihan yang hanya dikaruniakan Allah pada teman tersebut. Allah kasih kelebihan kepada anak itu. Apa kelebihannya? Oh, dia cepat menghafalnya, suaranya enak, gak sering lupa. Kelebihan Allah berikan kepada fulan. Oh, hafalannya udah tambah, anak masih tetap. Jangan iri sama fulan. Kenapa? Di sini disebutkan. Nah, selain jangan iri, disebutkan hendaklah ia tidak berbangga diri. Berbangga diri ini dalam kurung ujub. Karena apa yang telah diperolehnya.
Hal ini telah kami jelaskan pada pembahasan adab-adab guru. Nah, ya, ada dua masalah berarti. Yang pertama hasad, yang kedua ujub. Hilangkan sifat ujub. Nanti lagi akan disebutkan obat dari ujub dan hasad ini apa? Karena memang kalau kita tahu obatnya, insya Allah kita akan segera sembuh dari penyakit ini, jemaah. Cara untuk menghilangkan di sini, cara untuk menghilangkan ujub, berbangga diri ini, wa tariqahu fi nafil ujub. Ya, ada dua penyakit, ujub sama hasad ya. Yang pertama berkaitan dengan ujub. Hendaklah ia mengingatkan dirinya bahwa prestasi yang diperolehnya itu tidaklah ia dapatkan dengan daya dan kekuatan semata. Jangan seperti Qarun. Ketika disuruh infak, apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Dia berbangga dengan dirinya. Ini aku hasilkan karena ilmu yang aku dapatkan. Enggak. Itu Allah yang kasih. Maka di sini untuk ngobatin ujub, hendaklah dia mengingatkan dirinya bahwa keberhasilan, bahwa kesuksesan, bahwa segala keindahan yang dia perolehnya tidak lain adalah karunia Allah Azza wa Jalla. Di sini disebutkan sesungguhnya itu semua merupakan karunia Allah sehingga tidak sepantasnya ia berbangga diri atas sesuatu yang tidak dibuatnya melainkan titipan Allah pada dirinya. Gimana engkau bangga dengan apa sekarang? Bangga dengan hafalanmu, Allah loh yang kasih engkau hafalan. Bangga dengan kekayaanmu, Allah yang kasih rezeki kepadamu. Bangga dengan bajunya, Allah yang kasih. Kita ini gak punya apa-apa. Semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah seorang itu mengobatin ujub ini dengan meyakini bahwa kalau Allah gak mudahkan, dia gak akan dapat hal itu. Nah, dilanjutkan. Bab 5. Ada para penghafal Al-Quran. Afwan, ini sampai bab 5. Sedangkan cara menghilangkan rasa dengki. Sedangkan cara menghilangkan rasa dengki, hendaklah ia menyadari bahwa ada kebijaksanaan yang Allah kehendaki dengan diberikan pada temannya dan bukan dirinya. Oleh karena itu tidak pantas ia merasa keberatan, membenci hikmah yang Allah kehendaki, ataupun membenci hikmah itu sendiri. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Penyakit yang kedua, hasad. Beberapa pertemuan yang lalu pernah ditanya gimana menghilangkan rasa dengki ya. Kita kadang-kadang iri sama teman. Kenapa teman itu kok pinter ya. Kok banyak hafalannya, suaranya enak. Maka caranya adalah dengan memperbaiki keimanan kita. Di sini disebutkan dengan mengetahui bahwa hikmah Allah lah. Di sini kebijaksanaan yang Allah kehendaki dengan hikmahnya. Dengan diberikan pada temannya dan bukan pakan. Kenapa Allah kasih fulan? Ya Allah yang tahu. Allah yang bagi sama dia. Jadi yang punya karunia ini adalah Allah, bukan kita. Bukan guru kita, bukan ustadz kita. Makanya kita dapat melihat ada orang yang cantik, ada yang sangat cantik, ada yang biasa-biasa aja, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang biasa-biasa aja, ada yang cerdas, ada yang biasa-biasa aja. Ada yang sulit menghafal. Loh, kenapa itu terjadi? Kita harus mengetahui Allah yang memberikan. Maka dikatakan wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Enggak boleh kalian berangan-angan terhadap apa yang Allah berikan kepada orang lain. Apalagi mengharapkan hasad nih, kita nggak suka dengan nikmat yang Allah berikan kepada fulan dan kita kepingin nikmat itu hilang dari fulan. Jangan. Allah tidak menetapkan sesuatu kecuali dengan ilmu dan hikmah. Artinya orang ini dikasih itu, ya dia pantas. Loh, anak kan juga kepingin minta sama Allah Azza wa Jalla. Karena yang berbagi itu Allah Jalla Jalaluh. Ahibati fillah, disebutkan ya bahwa ujub yang pertama ini berkaitan dengan ujub. Ujub dan sombong ini saudara seibu. Saudara seibu
di mana orang yang terkena dua penyakit ini akan individualisme sifatnya. Dia akan mengatakan aku. Biasanya orang yang menyebutkan tentang dirinya dengan aku telah mendapat ini, itu, macam-macam. Itu akan mengantarkan kepada ujub. Taibah. Bicara hasad tadi. Hasad ini kawannya kikir. Kalau ujub itu kawannya sombong. Kalau hasad ini kawannya bakhil. Orang yang bakhil itu akan hasad sama orang lain. Orang yang bakhil, yang pelit dia ketika ngelihat orang lain dapat ini, dapat itu, dia jadi kebingungan gitu. Tapi kalau orang yang dermawan, yang suka berbagi, dia nggak urusan. Allah kasih nikmat kepada fulan, Masya Allah, mudah-mudahan diberkahi sama Allah SWT. Dua penyakit ini penyakit batin, penyakit hati. Maka disebutkan oleh para ulama, ngobatin penyakit itu wajib. Berkaitan dengan penyakit hati ini ya. Yang tadi disebutkan. Dan kemaksiatan itu ada dua. Kemaksiatan yang nampak. Kemaksiatan yang ada di batin. Ada di dalam. Ada yang di luar, ada yang di dalam. Kalau dengan kemaksiatan yang nampak, yang di luar, itu insya Allah akan hilang dengan cara kita bertobat, meninggalkan perbuatan itu, menyesali, memohon ampun kepada Allah, dan bertekad untuk tidak mengulangi. Tapi kalau penyakit yang batin, penyakit hati, penyakit jiwa, maka penyakit itu nggak akan hilang kecuali yang pertama dengan keikhlasan. Dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Tulus dalam beribadah. Bahwa kita tidak melakukan semua itu kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menumbuhkan di dalam diri kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kabur yang lainnya. Kalau kita udah cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, udah selesai. Urusan harta, urusan tahta, urusan wanita, lewat. Kenapa? Karena kita lebih mencintai Allah daripada semuanya. Maka ingat, untuk mengobati penyakit batin ini, ujub, hasad, iri, dengki, sombong, congkak itu adalah dengan memperbaharui keimanan kita, memurnikan tauhid kita, kemudian bagaimana menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir. Kalau antum mau bilang ujub, dari Allah. Kalau antum mau hasad, itu punya Allah. Terus kenapa kita hasad? Maka hendaklah kita lebih banyak lagi memperbaharui keimanan dengan mengkaji tauhid ya, mengkaji tentang hari akhir, tentang rukun iman. Itu insya Allah akan membuat kita semakin kuat menghadapi ujian-ujian yang sifatnya ya di dalam hati kita. Baik, barakallahu fiik, kita masuk ke bab kelima. Silahkan. Bab 5. Ada para penghafal Al-Quran. Beberapa ada penghafal Al-Quran antara lain, hendaknya ia berpenampilan sempurna dan berperangai mulia serta menjauhkan dirinya dari hal-hal yang dilarang Al-Quran demi memuliakan Al-Quran. Barakallahu fikum. Taib nih. Ini bicara ada para penghafal Quran. Masuk di dalamnya sebenarnya guru dan murid. Guru kan juga menghafal Al-Quran. Murid-murid juga sedang belajar menghafal Al-Quran Karim. Maka walaupun sudah disebutkan beberapa darinya, Al-Imam Nawawi menyebutkan beberapa hal di sini. Wa min adabihi, dan di antara adab-adabnya hendaklah dia fi akmalil ahwal. Dalam kondisi, kalau di sini disebutkan penampilan ya, bukan hanya penampilan ya, tapi kondisi. Dalam kondisi yang paling sempurna. Dari sisi bagaimana dia hatinya tidak sibuk dengan memikirkan hal-hal yang lain. Bagaimana dia tersenyum ya. Berseri-seri ketika datang belajar atau ketika mengajarkan wa akramis syama'il, dan berada dalam perilaku atau sifat-sifat yang paling mulia.
kondisi yang mungkin bisa dilihat, sifat-sifat yang mungkin bisa dirasakan. Wa yarfa, dan hendaklah dia menjauhkan dirinya, mengangkat dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Al-Quran sebagai bentuk pemuliaan terhadap Al-Quran. Dan sekarang antum lihat, antum datang sebagai seorang penghafal Al-Quran, penuntut ilmu Al-Quran, apakah antum sudah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya? Karena jangan sampai antum jadi bahan candaan. Oh, fulan katanya hafal Quran, tapi lihat larangan-larangan Quran masih dia kerjakan. Ini terjadi. Baik, lanjutkan. Hendaklah ia menjaga diri dari profesi atau pekerjaan yang tercela, menghormati diri, menjaga diri dari penguasa kejam dan para pengejar dunia yang lalai, tawaddu terhadap orang-orang solih, pelaku kebaikan, dan orang-orang miskin. Hendaklah ia menjadi pribadi yang khusyuk serta tenang hati dan sikapnya. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, "Wahai pada ahlu Quran, angkatlah kepala kalian, sungguh telah jelas bagi kalian jalan tersebut. Berlomba-lombalah dalam kebaikan dan jangan menjadi beban bagi orang lain." Barakallahu fikum. Nah, Taibah, ini di antara adab yang perlu diingat ya. Di sini disebutkan menjaga diri dari profesi atau pekerjaan yang tercela, yang kurang terhormat. Jadi sebenarnya pekerjaan itu kan macam-macam. Ada pekerjaan yang kurang disukai. Contohnya meminta-minta. Maka jangan sampai kita hidup meminta-minta. Kemudian di sini disebutkan ada pekerjaan yang terlarang sebenarnya jamaah, pekerjaan yang haram. Itu lebih harus ditinggalkan. Syarifan nafas, menjadi orang yang mulia jiwanya. Tidak bersandar kepada orang lain, tidak merepotkan orang lain. Murtafi'an 'alal jababirah wal jufat min ahli dunya, menjaga diri dari penguasa kejam dan para pengejar dunia yang lalai. Artinya para penuntut ilmu atau para penghafal Al-Quran ini jangan sampai dia mendekati kepada para penguasa yang zalim, dekat dengan para pencari dunia. Kita kepingin dunia dari mereka. Dekat-dekat sama mereka, jangan. Menjauh dari mereka. Demi menghargai dan menghormati Al-Quranul Karim. Kemudian di sini disebutkan tawaduk terhadap orang-orang soleh. Iya. Sama orang-orang soleh bagaimana kita merendahkan diri kita. Bukan sombong terhadap mereka. Tawaduk juga kepada orang-orang miskin. Wa ahlil khair, orang-orang pelaku kebaikan dan orang-orang miskin. Kemudian menjadi pribadi disebutkan di sini yang khusyuk, yang penuh ketundukan kepada Allah, serta tenang hati dan sikapnya. Jadi orang itu ketika menjadi penghafal Al-Quran harus tergambarkan pada dirinya dan jiwanya itu tentang Al-Quran ini. Ingat bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya tentang akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu Al-Quranul Karim. Apabila dalam Al-Quran ada larangan, umpamanya wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Engkau coba kita baca ayat ini jemaah. Yang di surat Al-Kahfi. Nah, ayat
28 insyaallah. Nah, surat Al-Kahfi ayat 28. Udah dapat? Silakan dibaca kalau udah Ustaz. dapat. Dibaca, Ustaz. Nah, tafadhal. Al-Kahfi ayat 28. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Allahu Akbar. Naam. Ntar lagi kita akan baca Thaha ayat 131 ya, berkaitan dengan bab ini. Mohon dipersiapkan. Di ayat yang baru saja kita baca jemaah, di surat Al-Kahfi ayat 28 ya. Bagaimana Allah mengajarkan kepada Nabi SAW agar bersabar, menahan diri bersama siapa? Bersama orang-orang soleh. Yang mereka kerjanya pagi dan petang ya, berdoa memohon kepada Allah, mengharapkan keridhaan Allah. Jangan akhirnya berpaling dari mereka, memandang, sibuk melihat perhiasan dunia. Dan jangan mentaati orang yang dipalingkan hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan urusannya hanya mengikuti nafsunya. Maka di sini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi agar kita menjaga diri dari penguasa kejam. Jangan sampai kita ingin sama mereka atau pengejar dunia yang lalai. Kita kepingin duduk sama orang-orang kaya, suka diundang sama orang-orang kaya. Jangan. Sebaliknya, engkau tawaduk terhadap orang-orang soleh, kumpul sama mereka, sama orang-orang miskin, menjadi pribadi yang khusyuk, tenang hatinya. Seperti itu. Karena itulah Al-Quran. Bagaimana Al-Quran ini tercerminkan dalam para penghafal Al-Quranul Karim. Jangan sampai akhirnya ada manusia yang mengatakan, loh fulan ini hafal Quran. Iya, tapi kok kayak gitu ya? Ini benar-benar ya menjadikan diri kita dipandang sebelah mata. Yang seharusnya Quran itu mengangkat derajat kita, malah merendahkan kita. Maka jangan rendahkan dirimu kepada tadi para penguasa, orang-orang kaya. Ya kita wajib taat sama pemimpin ya. Tapi kalau harus kita menjilat kepada mereka karena mengharapkan uang kepada mereka, lah. Penghafal Quran gak kayak gitu. Baik, kita baca satu ayat lagi yang di Thaha ayat 131. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى ورزق ربك خير وأبقى. Artinya? Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami cobai mereka dengannya. Dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal. Barakallahu fiik, subhanallah jemaah. Kita perlu menjaga akhlak dan adab ini. Kemudian di sini disebutkan athar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya.
Umar mengatakan, ya ma'syaral qurra, irfa'u ru'usakum. Wahai para penghafal Al-Quran, angkatlah kepala kalian. Sebagai bentuk kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Quran yang Allah berikan kepada kita. Faqad wadaha lakumut tariq. Sungguh telah jelas bagi kalian jalan tersebut. Fastabiqul khairat. Hendaklah kalian berlomba-lomba dalam kebaikan. Wala takunu iyalan 'alan nas. Jangan menjadi beban bagi orang lain. Di sini ada isyarat. Ya, kalau engkau bisa bekerja, bekerja. Berupaya. Cari rizki. Bukan jadi benalu. Sehingga kalau orang itu bergantung sama orang kaya, umpamanya, semua urusannya sama dia, akhirnya dia nggak bisa menyampaikan apa yang Allah sampaikan. Oh, dia sendiri bergantung sama dia, sama orang kaya. Maka Umar mengajarkan sebuah kehormatan. Apa kata Umar? Irfa'u ru'usakum. Angkat kepala kalian. Angkat. Bukan nunduk-nunduk gini minta atau bergantung. Enggak, angkat diri kalian. Yang enggak boleh, yang diarahkan oleh Imam Nawawi adalah bekerja yang hina. Enggak. Kerja, ada banyak kerjaan. Kerjaan itu terhormat. Maka carilah kerjaan tersebut. Taib. Di sini ada ungkapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, tadi udah dibaca yang Abdullah bin Mas'ud. Belum, Ustaz. Tafadhol dibaca. Satu lagi. Nah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, hendaknya penghafal Al-Quran bangun pada malam hari ketika orang-orang tidur, berpuasa pada siang harinya saat orang-orang makan, bersedih hati tatkala yang lain bergembira, menangis ketika yang lain tertawa, diam ketika yang lain sibuk berdebat, dan rendah hati ketika yang lain menyombongkan diri. Barakallahu fiik ya. Subhanallah Imam Nawawi ya. Beliau ketika menyebutkan ucapan Umar bin Khattab itu berkaitan dengan pekerjaan ya. Orang itu harus terhormat. Engkau carilah pekerjaan. Udah jelas tuh. Jalan-jalan kebaikan juga udah jelas buat kalian. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Dan kalau bicara berlomba-lomba dalam kebaikan, kata Nabi SAW, ma akala ahadun ta'aman khairun min an ya'kula min kasbiyati. Nggak ada seorang makan yang lebih baik daripada hasil kerjanya sendiri. Sampai Nabi Daud bayangkan, itu kerja. Beliau nabi dan beliau itu raja. Beliau kerja. Apa kerjanya Nabi Daud alaihi salatu wassalam? Bikin baju besi beliau. Dan yang beliau makan itu yang hasil kerjanya. Yang hasil kerja. Allahu Akbar. Ini sebuah kemuliaan. Kemudian ini berkaitan bagaimana sikap dia. Belum minallah dia. Sikap dia kepada manusia juga. Maka disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Yanbaghi lihamil Qur'an. Hendaklah penghafal Quran itu ayyu'raf bilaili. Bangun pada malam hari. Di sini sih bahasa Arabnya lebih indah sebenarnya. Hendaklah dia dikenal di malam hari. Atau dikenal dengan malam hari. Ketika orang-orang sedang tidur. Dia sholat malam. Dia bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Wabinahari, dikenal dengan siang harinya. Penghafal Quran itu kok malam hari ngapain? Oh, sholat malam. Nih sekarang hari-hari ini kita lihat ada banyak orang bangun di malam hari nonton bola. Sekarang Piala Dunia di Qatar yang jamnya berbeda sama kita. Sehingga orang-orang bangun di malam hari mau ngapain? Nonton bola. Enggak. Untuk kau lihat penghafal Quran itu dikenal dengan malam harinya beliau sholat. Ketika orang-orang tidur dia sholat.
dikenal dengan siang harinya. Ada apa dengan siang harinya orang yang hafal Quran? Idzan nas muftirun. Ketika orang-orang sedang puasa, penghafal Quran dikenal, oh ini puasa, penghafal Quran nih. Kita tahu ya Allah, orang-orang pada nggak puasa. Kita berusaha, anak mau puasa. Wa bihuznihi. Kemudian di sini disebutkan dikenal dengan kesedihannya. Ketika orang-orang sedang bereforia, bergembira. Nabi SAW mengatakan, "Lau ta'lamuna ma'a'lam." Kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan. Kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Dan di sini penghafal Quran, dia akan semakin kenal sama Allah. Dia semakin tahu dengan azab Allah. Sehingga dia ketika orang-orang sedang sibuk dengan dunianya, bergembira, bereforia dengan dunia, dia malah bersedih. Wabibukahi, dia menangis. Dikenal dengan tangisannya nih penghafal Quran. Ketika orang-orang sedang tertawa. Nabi SAW ketika menyebutkan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah SWT. Salah satunya rajulun, orang yang mengingat Allah sendirian. Kemudian air matanya menetes. Kemudian di sini wabisamtihi dan nasikhudun. Dia orangnya pendiam. Orang ngobrol ngalor ngidul, debat ini itu dia diam. Kenapa? Karena dia tahu Allah memerintahkan dia untuk berkata yang baik. Wa qulu linnasi husna. Dan Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Kemudian wa bi khusyu'i dan nas yakhtalun, ya. Dan dia dikenal dengan ketenangannya, ketawaduannya, rendah hatinya ketika orang-orang sedang menyombongkan diri. Penghafal Al-Quran adalah orang yang tawadu. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan adab ini pada pertemuan yang akan datang. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, Ustaz. Baik, kita melanjutkan sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Insyaallah untuk tanya jawab kali ini Ana akan awali dengan pertanyaan yang sudah masuk di chatroom Zoom. Ini datangnya dari Ana Mardia, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika izin bertanya, apa yang harus dilakukan oleh seorang guru atau musyrifah ketika melihat salah satu muridnya ketika masuk kelas dengan wajah cemberut atau marah-marah karena kesal sama temannya? Dan apakah itu merupakan adab seorang murid yang harus diperhatikan? Itu pertanyaan pertama, Ustaz. Di sini pertanyaan kedua, bagaimanakah cara menyadarkan murid bahwasanya belajar atau menuntut ilmu itu merupakan kewajiban dan untuk kebaikan dirinya sendiri? Karena kebetulan Ana diamanahi dalam mengajar dan qadarullah ada beberapa murid yang ia belajar hanya karena tuntutan dari gurunya. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Berkaitan dengan pertanyaan pertama, ya. Bagaimana sikap guru menghadapi murid yang sedang cemberut, yang sedang kesel. Ya, itu kadang-kala terjadi sama gurunya juga, sedang kesel. Ada masalah lah. Guru itu adalah orang tua buat murid. Murid itulah anak buat gurunya. Kita tahu murid itu seharusnya tidak menampakkan hal itu. Tapi terkadang dia belum bisa mengontrol diri. Sehingga dia bawa permasalahan dia ke dalam kelas dan dia hadir dengan wajah yang tadi disebutkan. Apa sikap guru? Sikap guru ketika melihat muridnya seperti ini, berusaha untuk mendatangi itu murid. Atau setelah belajar dipanggil itu murid. Kau punya masalah apa? Karena terus terang ada kondisi-kondisi yang berat buat anak-anak itu. Yang kadang kala guru nggak tahu.
Anak ingat waktu di pesantren ya. Ada satu teman kita yang dia pinter sekali. Hafalan Qur'annya banyak ya. Setelah berapa tahun, kondisi ini sama guru mungkin waktu itu tidak terlalu diperhatikan. Setelah berapa tahun, ternyata dia gila. Stres. Adiknya juga mengalami sedikit masalah. Ternyata ada masalah keluarga. Maka di sini sikap guru adalah bagaimana memanggil dia. Dia sebagai orang tua buat anak itu juga sebenarnya menenangkan dia, cari waktu yang tepat. Sehingga wajah seperti itu ini menjadi bahan ya buat guru untuk memperbaiki anak didiknya. Mudah-mudahan setelah itu dia tidak lagi datang dengan wajah yang seperti itu. Karena kelihatan jemaah. Anak tadi berangkat ke sini bertemu dengan salah satu tukang di STD. Anak salam sama dia. Antum punya masalah apa? Enggak Ustaz, enggak ada. Anak lihat wajah antum kok kayak ada beban gitu ya. Terlihat dari wajah seseorang. Maka tugas guru bagaimana mendekati dia, ngobrol sama dia, atau nanti diserahkan kepada guru yang lain yang biasa menangani masalah seperti itu dengan harapan kita bersama-sama menyelesaikan masalah anak didik kita. Adapun masalah yang kedua, memang banyak ya, anak-anak khususnya ketika anak-anak masih kecil ya, ketika mereka belum paham tentang bagaimana kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara mereka belajar karena disuruh orang tuanya. Alhamdulillah mereka mau belajar, mereka mau nurut ya. Tinggal setelah belajar itu bagaimana difahamkan kepada anak itu adab menuntut ilmu. Jadi kalau bisa bicara adab menuntut ilmu ini sebuah pembahasan yang setiap tahun ajaran baru umpamanya dibahas lagi, diajarkan lagi seperti dalam sebuah daurah yang singkat. Sehingga anak-anak itu faham nantinya. Contohnya anak anjurkan membaca kitab Ta'zimul Ilm. Atau Khulasatu Ta'zimil Ilm. Ya, ringkasan mengagungkan ilmu. Karya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Beliau di situ menulis ada 20 poin penting. Saya rasa itu bisa dibahas dalam 2-3 pertemuan. Tahun depan nanti dibahas lagi. Sehingga murid-murid lama kumpul sama murid baru. Mereka mendapatkan murajaah untuk kitab tersebut, ya ilmu perlu murajaah dan anak-anak perlu diingatkan. Sambil didoakan anak-anak didik kita itu supaya mereka jadi anak-anak yang soleh. Karena sejatinya ya mereka adalah penerus ilmu para guru ini. Setiap huruf yang diajarkan guru itu nanti kalau dibaca sama anak didiknya akan jadi pahala buat gurunya. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, Ana berikan kesempatan yang sudah raise hand kepada Al-Akh atau Al-Ukh Nur Irawan. Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Tafadhol. Assalamualaikum. Apa Ustaz izin bertanya Ustaz? Mohon nasihatnya juga Ustaz. Anak-anak yang pertama sekarang kan di pondok Ustaz ya. Siap. Nanti bulan Desember kan mereka PTS nih Ustaz nih ceritanya. Kan pasti ada libur 2 minggu nih Ustaz. Siap. Mereka kan akan kembali ke rumah bersama kita nih sebagai orang tua. Nah, gimana nasihat dari Ustaz, mohon nasihatnya gitu Ustaz, kira-kira karena kan pendidikan di pondok dengan di rumah kan berbeda, pasti ada lingkungan yang mempengaruhi anak ini gitu Ustaz. Nah, kita sebagai orang tua itu kan hanya bisa ibaratnya dengan kemampuan kita gitu Ustaz, beda dengan di pondok dia tiap hari udah jadwalnya udah teratur Ustaz, pagi bangun jam sekian, sore, siang, ada semacamnya gitu Ustaz. Siap. Kira-kira nasihat minta nasihatnya gitu saya sebagai orang tua itu untuk biar anak ini, karena kan lingkungan tuh kadang-kadang namanya masih tingkat SMP Ustaz ya, kelas 7 gitu. Teman-temannya itu kadang main
yang lupa waktu gitu Ustaz, kadang-kadang Ustaz sampai maghrib belum pulang gitu. Nah itu takutnya saya sih khawatir aja Ustaz terpengaruh kembali gitu Ustaz. Masya Allah. Demikian Ustaz. Siap. Assalamualaikum Ustaz, terima kasih untuk Waalaikumsalam warahmatullahi nasihatnya Ustaz. wabarakatuh. Ya jamaah, kita itu cinta sama anak-anak kita ya, sayang sama mereka. Jadi kecintaan orang tua sama anak itu nggak dibuat-buat. Tapi kecintaan anak sama orang tua itu harus diusahakan. Apa yang harus dilakukan orang tua? Dia sudah membesarkan anaknya, membiayai anaknya, menyekolahkan anaknya, ke pondok, libur nih. Ya ketika liburan perlu ada jadwal kegiatan. Ini nasihat buat setiap orang tua ya. Setiap orang tua, semoga Anda juga bisa sama istri nanti duduk untuk bikin jadwal buat anak-anak. Mereka mau liburan berapa lama? Umpamanya dikatakan libur 2 pekan tadi. Taib. Dalam sehari 24 jam di rumah ini ngapain aja? Umpamanya nanti ada acara berlibur mungkin, ya jalan-jalan. Mungkin ada acara ke rumah nenek, ini itu. Tapi usahakan memang ada agenda yang hendak dilakukan. Sebagaimana tadi disebutkan di pondok kan sudah teratur. Ya bagaimana di rumah juga teratur. Bangun, habis subuh ngapain? Umpamanya baca zikir pagi, terus murojaah. Setelah itu mungkin kegiatan lainnya bebas umpamanya sampai jam berapa. Mungkin setelah itu ada kegiatan olahraga. Kemudian nanti ada kegiatan ya mungkin kalau bicara anak-anak ini mungkin yang mau bermain sama teman-temannya. Kadang-kala sekarang anaknya harus pegang handphone, ya dikasih handphone dari jam berapa ke jam berapa. Tapi nanti kegiatan selanjutnya apa? Zuhur ngapain? Mungkin nggak ada kegiatan habis zuhur istirahat tidur. Habis asar nih ada waktu. Ngapain tuh? Jadi memang kita berusaha untuk melihat kegiatan di pondok, kemudian mencontek kegiatan di pondok itu, kemudian kita ganti aja dengan kegiatan yang mungkin tidak semuanya berkaitan dengan ilmu lagi. Karena kan dia memang sedang liburan, dia sedang istirahat. Tapi Qur'annya tetap ada jadwal murajaah. Kalau memang nggak ada nambah hafalan, udah nggak ada nambah hafalan. Yang ada murajaah doang. Nanti nambah hafalan di pondok gitu loh. Ketika liburan hanya murojaah. Dikasih waktu tuh. Jam berapa ke berapa. Anda lihat sebenarnya beberapa pesantren itu sudah memberikan jadwal untuk liburan ya buat anak-anak itu. Jadwal tugas. Tinggal bagaimana orang tua menyesuaikan waktu pelaksanaan hal itu. Sambil terus didoakan anak itu. Kemudian anak itu juga butuh pendampingan dari orang tuanya. Manfaatkan ketika dia pulang itu. Orang tuanya itu selalu hadir bersama dia. Khususnya ibu. Karena kalau bapak kan kadang-kala tetap dia pagi ya kerja dia. Nggak ikut libur, anak-anaknya libur, tapi bapaknya nggak libur gitu loh. Yang biasa tetap di rumah kan ibunya. Maka tolong ibunya hadir mendampingi anak-anaknya. Duduk, ngobrol sama mereka, cerita sama mereka, baca buku cerita, atau apalah yang dilakukan bersama-sama anak-anak mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan Ustaz. Baik, kita pertanyaan selanjutnya ini diambil lagi dari yang sudah raise hand. Ummu Abi. Tafadhali Ummu Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan izin bertanya, Ustaz. Ini kebetulan kan anak-anak akhwat di pondok ini kelas 8, Ustaz. Masya Allah. Sudah jauh-jauh hari bilang, Ana nanti SMA nggak mau mondok lagi gitu. Sedangkan kekhawatiran Ana sama suami kan sekarang pergaulan begitu sangat mengerikan ya Ustadz di luar sana gitu. Nah. Tapi di kelas ini, di pondok ini selama ini mau 2 tahun ini, kebetulan kan anak-anak kan punya riwayat asma gitu Ustadz. Siap. Jadi sering kambuh gitu. Kalau misalkan memang kayak semacam belum menerima gitu. Subhanallah. Tadinya sih sebenarnya nggak mau mondok gitu Ustadz, tapi karena anak pelan-pelan bicara gitu kan. Ini kebaikan demi kebaikan.
anak gitu, maksudnya orang tua nggak bisa memberikan kayak semacam mewariskan harta, tapi bisa memberikan apa bekal ilmu untuk nantinya anak-anak. Misalkan seandainya kami sudah tidak ada kan, maksudnya tidak salah langkah gitu loh Ustadz. Nah, Tapi sepertinya semakin ke sini perkembangannya itu kadang dalam 1 bulan itu seminggu asmanya kambuh pulang lah gitu Ustadz. Jadi anak itu sempat berpikiran begini, ya sudahlah nanti SMA kita sekolah yang full day aja gitu. Mm. Cuman suami agak keberatan Ustadz. Itu solusinya gimana ya Ustadz? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar jemaah ya. Makanya betapa besarnya balasan buat orang tua ya, yang mendidik anaknya, khususnya anak perempuan ya, bahwa mereka akan menjadi penyelamat orang tuanya dari api neraka. Toib, apa yang harus dilakukan? Sekarang kan masih kelas 8. Berarti tinggal 1,5 tahun lagi. Gak ada masalah sebenarnya anak itu mondok atau tidak mondok. Yang penting itu bagaimana kemampuan orang tua untuk mengkondisikan anaknya. Dan memilih sekolah. Ana seringkali sampaikan kepada teman-teman ya, semoga suara Ana ini didengar ya. Ana ingin di setiap kota itu ada sekolah umum. Tapi yang berbasis Islam. Umum. Kita ngelihat ya, umpamanya ini contoh. Contoh yang kita lihat banyak sekolah Katolik. Sekolah Katolik sebenarnya umum sekolah mereka. Tapi mereka sekolah yang favorit. Dan tidak sedikit Muslim yang sekolah di sana. Ini masalah gitu. Nanti dia akan terpengaruh akidahnya, pergaulannya lagi. Ya. Bagaimana sekarang membuat sekolah khusus? Umpamanya buat akhwat doang. Di setiap kota tolong dibikin, setiap kota nih tolong teman-teman bikin sekolah umum. Tapi khusus akhwat doang. Nanti khusus ikhwan, nggak masalah. Umum bukan pondok. Mereka sekolah di sana, mungkin eskulnya kita kasih yang urusan agama, menekankan masalah akidah dan masalah ibadah. Tapi sekolahnya umum dan jadi sekolah yang bagus. Karena sekarang yang disebutkan ibu tadi betul. Banyak orang-orang itu mungkin belum ngaji, mungkin belum belajar agama dengan baik. Tapi mereka tahu kondisi yang ada menakutkan. Kalau dia menyekolahkan anaknya ke pesantren, anaknya nggak mau. Mau nyekolahkan ke umum yang bercampur laki perempuan, dia khawatir. Nggak ada solusi. Maka tolong dibuat solusi tersebut. Sekolah umum yang nanti afiliasinya ke Dikbud ya, ke Dignas, ke Dignas, ke sana, tapi di situ mereka benar-benar khusus perempuan dan di situ ada pendidikan karakter, bicara agama di eskulnya dikuatkan agamanya karena kita tahu agama ini jadi pegangan hidup mereka, tapi mereka nggak mondok. Jadi ini menjadi solusi bersama sebenarnya karena Anda merasakan sendiri bagaimana kondisi yang ada. Yang jadi masalah kalau di kota itu nggak ada. Artinya kalau anaknya itu mau SMA, dia harus kumpul laki perempuan yang pergaulannya nggak jelas. Itu yang berat buat bapaknya tadi mengatakan. Tapi kalau ada pilihan insya Allah aman. Kalau nggak ada pilihan ya sudah. Bisa jadi nanti anaknya homeschooling umpamanya atau gimana. Jadi orang tua mengkondisikan hal itu. Jadi anaknya sekarang dalam 1,5 tahun ini karena dia memang tadi di pondok juga serasa nggak di pondok, sering sakit, sering pulang. Mungkin dikuatkan ngomong sama bapaknya, udah kita janjikan kepada dia, nggak ada masalah. Tapi dalam 1,5 tahun ini boleh jadi hati dia berubah. Mudah-mudahan dia nanti mau. Dan pilihannya kalau keluar nanti kita cari sekolah yang full day, tapi yang laki aja, yang perempuan aja, karena dia seorang akhwat, yang perempuan aja. Kemudian tinggal dipilihkan nanti kegiatan-kegiatan lain yang menyebabkan dia bisa menyibukkan diri. Kemudian dibatasi menggunakan handphone atau apa. Ya berusahalah untuk kebaikan anak-anak kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sepertinya itu jadi pertanyaan terakhir. Kecuali kalau ada pertanyaan dari santriwati. Hari ini Nah, ada pertanyaan? di luar tema tapi Ustaz. Baik, tafadhal.
Ada apa enggak? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Afwan Ustadz, Ana izin bertanya. Afwan di luar tema. Tafadhali, barakallahu fikum. Ustadz, bagaimana jika ada orang yang sekarang fulanah itu keadaannya seorang muslim dan manhajnya sunnah. Fulanah itu sudah belajar dulu di sekolahnya tentang tauhid. Tapi pelajaran tauhidnya itu tidak terlalu masuk karena dulu ketika fulanah itu belajar di sekolahnya kadang tidak serius, kadang paham tapi masih menyepelekan atau dianggap sepele. Sehingga sekarang fulanah itu baru sadar dan paham dan takutnya makin menjadi-jadi setelah paham makna dosa, tauhid, maksiat. Jadi karena rasa takutnya itu malah menimbulkan keraguan, tidak yakin kebenaran. Karena rasanya waktu fulanah itu mahamin apa Naam. Udah habis pertanyaan. karena rasanya itu waktu fulanahnya itu berusaha pahamin kayak makna dosa itu beda waktu di sunnah sama waktu dulu sebelum masuk sunnah. Jadi dia tuh terlalu dulu kan kayak waktu masih sebelum masuk ke manhaj sunnah itu nggak terlalu begitu banget sama agama gitu. Maksudnya tauhidnya tuh masih kurang Ustadz. Siap. Jadi waktu semenjak masuk sunnah rasanya takutnya tuh makin besar sampai ada mungkin penyakit hati kayak keraguan, tidak yakin kebenaran. Jadi malah pernah sampai berucap ingin murtad. Ya, alhamdulillah. Baru kemarin itu fulana itu bilang kalau dia tidur di lantai karena kasur. Karena apa? Karena dia tidur di lantai, misalnya di situ dia lagi sadar tapi masih kayak bercanda gitu, kayak Jadi intinya ini Ustaz, cara menghadapi keraguan itu Ustaz. Siap. Iya. Iya jemaah. Yang belajar Islam dengan benar, tanpa berlebih-lebihan, itu akan mendapati semua kemudahan sebenarnya. Tapi orang yang belajar agama dengan salah, boleh jadi dia jadi Islamophobia. Jadi merasa sulit banget agama itu ya. Agama ini mudah. Maka di sini bagaimana mengajak fulana tadi untuk mendalami rahmatnya Islam, kasih sayangnya Islam, kelembutannya Islam ya. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Az-Zumar ya, ayat 53, Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Allah katakan, wahai hamba-hambaku yang mereka telah melampaui dirinya, habis dosa, semua dosa mungkin dia sudah kerjakan. Apa kata Allah? Kalian jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kata Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Semua dosa Allah ampuni.
Allah tuh maha pengampun dan maha pengasih. Makanya ketika ada seorang yang datang kepada orang alim, dia mengatakan, aku sudah membunuh 100 orang. Sebelumnya dia datang kepada orang yang ahli ibadah. Waktu itu dia baru membunuh 99 orang. Dia mengatakan, aku sudah membunuh 99 orang. Aku mungkin taubat enggak? Kata orang ahli ibadah ini tuh, gara-gara nggak punya ilmu, dia mengatakan, engkau sudah bunuh 99 orang, engkau mau tobat, nggak ada tobat buat engkau. Neraka tempatmu gitu. Akhirnya dibunuh orang ini. Jadi 100 yang dia bunuh. Ketika dia datang kepada orang yang alim, dia tanya, aku sudah bunuh 100 orang, apakah mungkin aku bertobat? Kata orang alim ini, apa yang menghalangimu dari pintu tobat? Jadi walaupun semua dosa sudah dilakukan, pintu tobat terbuka bagi orang yang ingin kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka untuk menghadapi keraguan itu, ya memang harus dikenalkan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun, seperti itu. Kemudian dikenalkan dia dengan hari akhir. Bahwa kau lihat kehidupan ini, orang-orang pada mati semua. Yang kaya, yang muda, yang anak-anak, yang sehat, semua pada mati. Kemana mereka pergi? Meninggalkan harta, meninggalkan karir. Habis semuanya. Akan ada pengadilan nanti. Mungkin itu yang perlu dikenalkan kepada fulana. Kemudian kita perlu menghindari ya, membaca hal-hal yang tidak penting, menonton hal-hal yang berbahaya untuk akidah kita, yang merasa aku sudah belajar benar, aku sudah bertauhid, kemudian kita menonton atau mendengarkan perkara-perkara yang menjadi syubhat buat kita. Dan banyak baca doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Barakallahu fiik. Nah, mungkin kita masuk ke sesi kuis. Baik. Berapa kuis, Ustaz? Ini kan sudah Kayaknya 10 dua aja. Dua. Nah. Satu buat apa? Buat anak-anak di pondok. Satunya buat umum. Baik. Udah bisa Anda tanyakan? Tafadhol, Ustaz. Yang pertama. Ini buat anak-anak nih. Ada 2 penyakit yang penuntut ilmu harus benar-benar menghindari. Yang pertama namanya hasad, yang kedua ujub. Pertanyaannya, bagaimana mengobatin 2 penyakit itu? Siap, tafadhol. Hendaklah ia mengingat cara menghilangkan ujub. Hendaklah ia mengingatkan dirinya bahwa keberhasilan yang ia dapat itu semua merupakan karunia Allah semata. Iya, itu Sedangkan, untuk ujub. Iya. Sedangkan cara menghilangkan rasa dengki atau hasad adalah memperbaiki keimanannya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Memperbaiki keimanannya. Yang hasad tadi gimana? Cara ngobatin hasad? Memperbaiki. Hendaklah ia menyadari bahwa ada kebijaksanaan dari Allah yang Allah kehendaki dengan diberikan pada temannya dan bukan dirinya. Iya, jadi kalau bicara hasad nih ya kita meyakini ada hikmah Allah di situ gitu loh. Allah yang kasih sama dia, pasti ada hikmah di sana. Jadi kita tidak perlu iri atau dengki sama dia karena berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla. Baik, pertanyaan yang kedua. Ini berkaitan dengan dosa ya. Tadi disebutkan, ini buat umum berarti ya. Dosa itu ada yang zahir, ada yang nampak, ada kemaksiatan yang nampak, ada kemaksiatan yang di dalam diri kita. Kemaksiatan yang nampak itu bagaimana mengobatinya, dan kemaksiatan yang dalam batin itu bagaimana mengobatinya.
nunggu yang raise hand dulu terlebih dahulu, Ustaz. Siap. Silakan Ummahat atau bapak-bapak yang ada di Zoom yang ingin jawab bisa raise hand. Ya, kalau sudah masuk, Ustaz, atas Tafadhol. nama Rini Umudafa. Tafadholi. Bismillah. Tafadhol. Gimana ini? Udah terdengar suaranya? Umudafa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, dengan memurnikan ketauhidan dan menambah kecintaan kepada Allah dengan meningkatkan keimanan juga. Iya. Barakallahu fiik. Yaitu berkaitan dengan kemaksiatan batin ya. Kita itu kadang-kala peduli sama kemaksiatan yang zahir, yang kelihatan. Ada kemaksiatan dalam diri kita. Ada dosa-dosa yang berkaitan dengan hati kita. Cara ngobatinnya ya dengan memurnikan tauhid buat Allah Azza wa Jalla, menjaga keikhlasannya, bahwa kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan tenggelam dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang lainnya akan hilang. Penyakit-penyakit itu akan hilang. Keraguan akan hilang seperti tadi yang ditanyakan juga ya. Kemudian kecintaan yang berlebihan kepada dunia akan hilang. Penyakit bakhil ya. Bakhil, kikir yang merupakan saudaranya hasad itu juga akan hilang. Karena kata Nabi SAW, iman itu nggak kumpul sama sifat kikir. Maka di sini untuk mengobatin penyakit yang di dalam jiwa itu dengan memperbaiki tauhid kita, mendalami menanamkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah penyakit-penyakit itu akan hilang. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ada satu pembahasan tadi yang ingin mengingatkan kembali, hendaklah kita banyak belajar itu di pagi hari, memanfaatkan waktu di pagi hari untuk belajar, karena biasanya orang bangun tidur itu dalam kondisi segar ya. Apalagi Nabi berdoa juga, Allahumma barik ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku di pagi hari mereka. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair.